Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qudwatana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah, begitu juga para pendengar suara muslim dimanapun berada. Kita melanjutkan apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Ini pertemuan yang ketiga atau episode yang ketiga tentang Islah Dzatil Bayyin, mendamaikan di antara dua orang, dua kelompok atau suami istri yang sedang bermasalah atau sedang berselisih. Ini pekerjaan yang sangat mulia. Ini pekerjaan yang pahalanya, kata Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah akan memberikan kepada orang yang selalu mendamaikan, mengakurkan di antara dua orang yang berselisih atau dua orang yang bermusuhan, pasti kami akan berikan kepadanya pahala yang sangat besar. Apa pahalanya? Ini rahasia antara kita dengan Allah. Ini isimnya dinakirahkan oleh Allah, ajran azima. Nanti pahalanya spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana kita harus tampil menyelesaikan ketika ada suami istri sedang bermasalah, sedang bermusuhan, sedang pisah ranjang, atau sedang tukaran, atau dia pulang tanpa izin kepada suaminya ke rumah orang tuanya. Kita harus tampil semangatnya semangat mendamaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Jadi semangatnya itu semangat mendamaikan, bukan semangat memperuncing masalah. Jadi kalau ada saudara kita di kantor kemudian merengut, sedih, kayak ada beban berat di kepalanya, ya tidak masalah kalau kemudian antum merasa bisa mengatasi. Atasilah problem-problem seperti itu, jangan dibiarkan. Sebab terkadang banyak masalah itu terselesaikan oleh saudaranya yang lain. Makanya dalam agama kita Islah Dzatil Bayyin itu diperlukan. Di ayat yang lain dalam surat An-Nisa juga surat yang sama, fab'atsu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi. Itu hakim, orang yang adil dari pihak keluarga laki-laki, pertemukan pula dengan orang yang adil sebagai wakil dari keluarga perempuan. Yurida islaha. Coba lihat bahasa Allah. Kalau dua-duanya semangatnya semangat islah, mendamaikan,
Allah mengatakan yuwaffiqillahu bainahuma. Allah memberikan taufik di antara keduanya. Masya Allah. Jadi taufik Allah di saat masing-masing orang yang menyelesaikan masalahnya semangatnya semangat mendamaikan, bukan semangat mau menang-menangan. Ini penting. Sudah saya bahas di pertemuan yang lalu. Termasuk juga perseteruan di antara kita. Di antara kita ini pasti ada permasalahan, pasti ada kesalahpahaman, pasti ada gesekan, karena kita manusia punya hawa nafsu, suka tersinggung, ya tiba-tiba tidak tegur sapa, tiba-tiba kita merasa tidak enak satu sama lain. Cuma biasanya rata-rata ketersinggungan di antara kita ini itu urusannya urusan harta, sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Ujung-ujungnya apa istilahnya Pak? UUD Pak ya. Tapi bukan undang-undang dasar Pak, ujung-ujungnya duit gitu ya. Mudah-mudahan tidak banyak dirubah-rubah lagi ini jamaah sekalian. Ya kok kesini pembahasan saya. Ujung-ujungnya duit jamaah sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya Allah mengingatkan yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Pada hakikatnya dulu harta ghanimah itu memang sengaja oleh Allah diangkat bab ghanimah. Dulu Pak Ibu jamaah sekalian, para pendengar yang dimuliakan Allah, sebelum Islam datang ini, sejak Adam alaihissalam sampai Nabi Allah Isa alaihissalam, perjuangan ketika nabi-nabi mereka menang, itu semua harta rampasan dibakar Pak. Dibakar. Dan merupakan kekhususan kita umat Islam, tidak dibagi. Cuma harus sadar, diingatkan oleh Allah pada ayat ini, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillah war rasul. Ini harus kita pegang dulu. Pada hakikatnya anfal ini, harta rampasan ini, itu miliknya Allah dan Rasulnya. Walaupun nanti di ayat berikutnya Pak, dalam surat At-Taubah, wa'lamu anna ma ghanimtum fa anna lillahi khumusahu walir rasul. Ustaz, Masya Allah. Ada Ustaz Anfa di sini. Sesungguhnya anfal itu apa, ghanimah itu baru kemudian dibagi, dan untuk Allah, maksudnya untuk Allah dan Rasulnya. Nanti ujungnya Allah dan Rasulnya Pak larinya kepada umat juga jemaah sekalian, 1/5. 4/5-nya dibagi kepada orang yang terlibat dalam peperangan itu. Nah, dalam makna yang bisa kita ambil di balik semua pemahaman ini dulu makanya Allah mengatakan langsung Pak, wa aslihu dzata bainikum. Damaikan persaudaraan di antara kalian. Loh kok berbicara ghanimah, bicara perdamaian? Karena biasanya nanti Pak urusan pembagian seperti ini memunculkan kecemburuan, ya, memunculkan hubbud dunya. Ya, tidak usah jauh-jauh lah Pak ya, urusan warisan saja kita berantem, ya, dan sampai mati kadang-kadang nggak tegur sapa kakak adik itu. Ono itu Pak, ono apa ono Pak? Ada itu, bukan tidak ada. Saya sering menangani masalahnya ini jemaah sekalian. Kayak tidak masuk akal gitu. Padahal nggak dibawa mati, ujung-ujungnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, harta Pak. Ayo yang terikat dengan bisnis terbuka dari awal ya. Kalau perlu dinotarier, ya ada pencatat resmi dari pemerintah yang namanya notaris itu, pembagiannya segala macam, sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari. Aduh, kemarin saja yang curhat ke saya masalah ini ada Pak. Kalau urusannya cuma 10.000, 100.000 tidak apa-apa, tapi sudah bermiliar-miliar, mulai jemaah sekalian. Tidak halal Pak, mainnya nanti Pak. Akhirnya kalau udah tidak halal, loh ya apa sih? Saya hanya bisa mengatakan ya sudah. Antum sudah tahu, antum sudah dizalimi dalam bab ini, kembalikan pada Allah SWT. Allah punya cara nanti itu. Antum doakan saja. Kalau perlu kan ada kaidah Pak, orang yang dizalimi itu doanya makbul, ya kan? Orang yang dizalimi itu doanya makbul. Berdoa kepada orang yang menzalimi, untuk orang yang menzalimi supaya dia tidak zalim, itu istimewa. Nyambungnya Mas kalian. Saya diganyang Pak sama Pak Zid, bicara Pak Zid, karena Pak Zid tidak pernah ganyang saya nih Pak. Diganyang sama Zid Barituan ini. Udah ngutang tidak bayar, ngutang lagi tidak bayar, numpuk bermiliar-miliar gitu. Saya seharusnya Pak, kalau udah tahu kondisinya,
Tapi kemudian Pak Zaid ini sukses semuanya Pak jamaah sekalian, kemudian tidak mau sekut-sekutan, bahlul-bahlulan, terus tidak mau mengembalikan ke saya. Doakan saja Pak dengan doa positif, lebih enak daripada kemudian kita ngamuk-ngamuk. Doakan, ya Allah lapangkan hatinya Zaid ini, beri hidayah dia, buka dia, lancarkan urusnya, fahamkan kepada agama yang sebenarnya. Ini Pak, kata malaikat, amin. Kagum malaikat Pak, aminnya malaikat serius. Orang ini dizalimi, mendoa dengan doa baik gitu. Dibuka hatinya Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Zaid datang ke rumah, "Assalamualaikum Ustaz, saya dapat rezeki Ustaz." Sudah dikembali pada utangnya cuma 1 miliar atau 100 juta, kembalikan ke saya 200 juta. Ini seuntung-untungnya Ustaz. Rezekinya Ustaz. Kan enak Pak. Tapi kalau sampean main ke pengacara, yang untung pengacaranya nanti jamaah sekalian. Jadi ini islah dzatil bayyin begitu jamaah sekalian. Memang ini enak saya ngomong, enak saya bicara Pak, enak karena saya tidak ada orang yang bermasalah dengan saya, masalahnya jamaah sekalian. Mudah-mudahan tidak ada orang yang bermasalah dengan saya, dan jangan bikin masalah dengan saya Pak ya. Tidak boleh. Ya Allah ya akhi, ya hati-hati. Rata-rata tukarannya kita, coba lihat tukarannya sampean Pak. Urusan apa? Urusan apa? Kan fulus. Di kantor keluar urusan apa? Karena merasa ada haknya gak dipenuhi oleh atasannya itu. Atasnya tidak bisa ngomong. Kan saya kalau ngomong membuka rahasia perusahaan gitu, malu dan segala macam gitu. Itulah kezaliman. Bagaimana kita menghadapi masalah ini jamaah sekalian? Nah ini rata-rata perpecahan di antara kita itu karena urusan-urusan duit ya, urusan-urusan harta. Ya akhil karim, malam ini saya akan masuk poin yang ketiga, yaitu perseteruan antar kelompok. Ya, perseteruan antar kelompok. Halo, dengar ya jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Hujurat 9, 10, terus 11, 12 itu semua berbicara solusinya semua jamaah sekalian. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Subhanallah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Baru setelah itu Allah berbicara, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Terus silakan antum baca 3 ayat berikutnya itu. Ini pengganjal-pengganjal ukhuwah, pengganjal-pengganjal rusaknya persaudaraan di antara kita. 3 ayat berikutnya itu. Saya kalau bahas malam ini wah jadi panjang kemana-mana. Kalau ada 2 kelompok dari kaum orang-orang beriman, ya apa ini? Jadi perseteruannya antar orang. Halo, antar orang. Jadi orang beriman ada yang berseteru Pak. Orang beriman ada yang tukaran. Ada. Ya. Bahkan kalau antum lihat dalam kisah di sini, apa nanti aja ya. Kalau asbabun nuzul dari ayat ini kan gara-gara Nabi ingin berdialog dengan Abdullah bin Ubay bin Salul dan beberapa orang-orang di situ. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul raisul munafikin ya datang. Nabi sedang naik ontanya dan beberapa onta para sahabat, dan di belakang Nabi ini ada beberapa sahabat-sahabat dan tanda petik sahabat-sahabat yang secara ekonomi pas-pasan jemaah sekalian. Bilal, Zaid bin Haritha gitu. Ya kerucuk-kerucuk sahabat yang dulu tidak dipertimbangkan sama sekali.
Padahal kontribusi dua sahabat ini luar biasa. Nah, ikhwatal iman sampai kemudian mengatakan, jauh, jangan dekat-dekat, bau saya. Dianggap ontanya Nabi itu Pak, bau itu muntah para sahabat jemaah sekalian. Wallahi onta Rasulullah itu, bau mulut ontanya Rasul lebih baik daripada baumu sendiri, kata dia. Ini kepala kaum jemaah sekalian. Para sahabat muncul saking cintanya sama Nabi sehingga keluar kata-kata yang ya wajar, emosi, karena begitu cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kita lah Pak dulu ya Pak, ketika 2-3 tahun yang lalu ya, atau beberapa tahun yang lalu ya, ketika rame-ramenya kita sama-sama ke Monas segala macam itu kan, begitu disakiti, omongan kita tidak karuan, ya kira-kira begitu. Itu sampai hatta sehingga kabilah-kabilah yang sudah masuk Islam Pak, tapi kaumnya juga ada yang disakiti begitu, mau tukaran Pak. Maka turunlah ayat ini jamaah sekalian. Sampai katanya sering lempar batu jamaah sekalian. Padahal sama-sama Muslim. Yang di sini ada Bilal, ada Zaid bin Asyad dari Muhajirin, di sini dari Ansar. Tapi juga Ansar ada yang kemudian belum masuk Islam, masih munafik. Seperti itu. Tukaran. Turunlah ayat ini. Di riwayat yang lain sama juga antara Ansar dan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini masyaallah muslimin, dua kampung, dua dusun yang memang puluhan ratusan tahun tidak pernah akur Pak. Tukaran terus, perang. Yang ngompori siapa? Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani yang lain jemaah sekalian itu. Memang sejak dulu jual senjata Pak mereka itu. Nanti ketika sudah sepi pasar, diobong Pak. Disiapkan senjata, panah, pedang. Ya kayak Amerika sekarang sudah persis tuh Pak. Ini nanti kalau udah sepi Timur Tengah aja Mas sekalian, nanti diutak-atik Pak. Tapi rupanya ini kemarin sekarang ini Pak, Amerika sudah selesai Pak, isu terorisme sudah selesai katanya. Udah capek. Ya. Makanya sekarang dari Taliban diangkat Pak. Mungkin juga tentaranya dari Syria, semua Yaman akan diangkat semua Pak. Sudah selesai Timur Tengah ini, karena dianggap Timur Tengah sudah tidak menguntungkan buat mereka. Musuhnya sekarang diajukan ke Cina Pak. Katanya ya. Katanya ya, Allah a'lam. Kita lihat saja nanti. Nah ikhwatal iman, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya gitulah tabiat orang-orang seperti itu. Jadi dikompori perang. Sama Asuh perang Pak. Padahal Islam sudah diakurkan. Padahal sudah akur sebelumnya jemaah sekalian. Sampai ada masalah lagi Pak. Yang ngompori juga Yahudi dan munafikin Pak. Jadi ada salah seorang memang orang yang temperamental dari kaum Khazraj ini jemaah sekalian, dikompori. Ente ingat dulu masa dulu sebelum Muhammad datang, diingatkan Pak masa jahiliyahnya. Lah ya itu kok naik Pak. Wah, anak kemarin dengar ya akhi begini naik. Tukaran lagi Pak. Sampai sama-sama ngangkat senjata jemaah sekalian. Dan Rasulullah ada di situ jemaah, bisa dibayangkan. Memang provokator ini luar biasa Pak. Sampai kemudian turun gitu. Turunlah ayat ini gitu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Termasuk juga turunnya ayat dalam surat Al-Imran ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Itu diselamatkan oleh Rasulullah. Islam datang, kemudian mendengarkan ayat ini Pak, semua pada menangis. Lah ini namanya islah dzatil bayyin, begitu jemaah sekalian. Damaikan, jangan dikompori Pak. Sekarang kan senang kita ngompori ya. Wah enak Pak, tukaran di luar lihat. Satu putaran Ustaz katanya, ada istilah Pak, satu putaran. Ya Allah, ya apa ini? Senang Pak, ngadu domba itu jemaah sekalian gitu. Nah ikhwatul iman, Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin, kalau ada dua kelompok dari orang-orang beriman iqtatalu, saling tukaran ya, bentrok, fa aslihu bainahuma, maka damaikan di antara keduanya. Ini yang menarik ya akhi, kata-kata minal mu'minin
Saya ngambil dalam kondisi kita kekinian saja lah ya. Ini kan sekarang banyak kelompok, kadang-kadang nggak akur Pak ya. Halo, alhamdulillah ar-rahmah sih. Mudah-mudahan tidak jadi bendera sendiri ya. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Bendera ar-rahmah, wah repot jadi Pak. Enggak. Kita tidak pakai bendera-benderaan. Ya, di sini kan, waduh, saya kebetulan. Ya bukan kebetulan, Pak, Allah takdirkan saya senang beraktivitas dakwah jamaah sekalian. Sejak tahun saya menginjakkan kaki di Surabaya tahun 91, saya terlibat dengan aktivitas dakwah, pergerakan segala macam. Dulu kita fastabiqul khairatnya Pak, nyerempet permusuhan memang. Setiap liqa, setiap kita ketemu, setiap kita jumpa yang dibicarakan Pak, kelompok sana Pak, bukan kelompok kita. Dan muncul rasa fanatisme yang berlebihan itu jamaah sekalian. Ya sudahlah, sampean sudah paham sekarang ya. Dulu ada Hizbut Tahrir, ada Jamaah Tarbiyah, ada Jamaah Salafi, ada Jamaah Salafi pecah lagi Pak, kelompok lagi Pak. Salafi ini, ada Salafi itu. Ada ini, ada. Sebelumnya Pak, sebelum ada peringkat ada dua ini. Muhammadiyah dan NU ya, masih ingat? Udahlah kita semua alhamdulillah sekarang Pak. Alhamdulillah. Nasykurullah, alhamdulillah. Sekarang selesai semua itu jamaah sekalian. Walaupun masih ada yang muda-muda itu namanya Pak, yang baru belajar LC itu Pak ya, LC. Tahu LC sampean? Berkali-kali saya sampaikan Pak, LC. Waduh, LC. Apa itu? Langsung ceramah gitu. Ya. Atau lucu Pak ya. Baru 4 tahun kuliah di Madinah, kuliah di Riyadh, kuliah ya Allah kayak ulama besar jamaah sekalian. Yang dibaca juga satu kitab. Hatta juga bicara ilmu mustalahul hadis satu kitab juga Pak. Padahal kalau kita baca ilmu mustalah itu beragam, banyak perbedaan pendapat. Ya Allah, saya semakin sadar Pak, semakin kita baca buku ini, semakin kita dalami kitab, semakin bodoh kita Pak. Dan semakin muncul toleransi itu jamaah sekalian. Pasti. Sudah selesai sudah jamaah sekalian. Alhamdulillah sekarang. Dulu Pak Ued udah mau salat di Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah juga tidak mau salat di NU. Sampai ke bab-bab yang sangat sensitif. Saya masih ingat tahun 60-an, tahun 70-an. Ini belum lahir bocah-bocah ini depan saya ini. Tahun 80-an masih ada tuh. Alhamdulillah sekarang buku sudah semua pada tinggal baca, tinggal buka. Semua orang terbuka semua. Ternyata tujuannya sama. Dan semua itu lembaga-lembaga itu, muassasah itu, institusi dakwah itu sarana semua Pak, untuk membawa kita mengenal agama lebih utuh gitu. Kenapa? Rabbuna wahid. Selalu saya sampaikan begitu Pak ya. Tuhan kita satu Pak, Allah Subhanahu wa taala. Sampean tanya Pak di Al-Irsyad, di Al-Khairi, apakah Tuhannya beda? Halo. Wa nabiyuna wahid. Nabi kita juga satu. Apakah beda Pak nabinya? Bukan Nabi Muhammad gitu, atau Nabi yang di Muara Karayang yang lahir di situ, atau enggak ada. Nabi Muhammad sallallahu, dan semua kita mengkaji sirahnya. Termasuk kita sudah selesai bahas sirah, sekarang kita bahas aplikasinya di lapangan jamaah sekalian. Semua kita mencintai Nabi dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mencintai Nabi fokus kepada salawat Pak. Fadol, saya senang jemaah. Silakan bersalawat, model-model salawat. Yang penting tidak menyimpang. Silakan, ini bentuk kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo. Yang satu enggak, mengkaji sirah untuk menghidupkan sunnahnya. Tafadhol, tapi jangan menafikan yang baca salawat. Yang baca salawat jangan menafikan. Yang penting yang kaji sirahnya juga bersalawat pula kepada Nabi. Yang itu juga ayo kaji pelan-pelan. Saya ketika diundang Pak di acara-acara Maulid Nabi segala macam, kadang apa yang dibaca Pak dalam Barzanji Ad-Dibai, itu yang saya bahas jam. Dalam Pak maknanya. Sehingga ada nuansa baru. Kalau sudah dari jauh kita mengkafirkan Pak, membid'ahkan, menyalahkan segala macam, tidak ketemu. Bagaimana saya menyampaikan kebenaran kalau kita tidak masuk di situ jamaah sekalian, tidak bisa duduk bersama dengan mereka. Kita sedang berbicara tentang perseteruan di antara dua kelompok. Selesai sudah Pak. Selama Rabbuna wahid, Nabiyyuna wahid, Dusturuna wahid, wa qiblatuna wahidah, fahuwa akhun lana. Itu saudara kita.
Sebagaimana saya sampaikan kemarin ya, ibarat orang Pak mau ke Jakarta ya, yang satu naik pesawat, kata 1 jam ya Ki, 1 jam ngomongnya Pak gini Pak, 1 jam ya Ki, enak tenang turun enak. Iya kalau nak fulusi ada uangnya misalnya jamaah sekalian. Tapi juga ada orang punya uang Pak tapi takut naik pesawat Pak, dihantui perasaannya sendiri. Bagaimana kalau nanti kabelnya konslet gitu, terus ada percikan api meledak semua, dia takut. Sampai ada Pak, saya punya teman sampai sekarang miliarder tidak mau naik pesawat. Dia tiap ke Surabaya Jakarta bawa apa Pak, mobil sama supirnya, istirahat saat nanti mampir di rest area ini, rest area itu ngopi ya, beda-beda Pak. Nyampainya juga sama ke Jakarta. Yang ini 1 jam ya, 3 jam lah dengan apa, dengan parkirnya segala macam, dari taksinya lewat tol segala macam sampai ke rumahnya 3 jam 4 jam. Yang ini naik mobil 10 jam ya, beda-beda 5 jam tapi dia nikmat. Yang satu buat apa, capek-capek, ada kereta api sekarang ya zen, pakai yang apa Luxio dewean tidur ngorok ya akhi, antum berliur tidak ada yang nunggur juga, mau apa tiba-tiba bangun mau makan apa semua ada, silakan Pak. Yang satu lagi enggak ada Pak, petualang. Saya punya teman namanya, nggak perlu saya sebut ya, itu kalau naik ke Jakarta naik bis Pak dan minta di belakang supir, menikmati berselancar, wah asik Pak, subhanallah. Beda-beda orang Pak. Tujuannya kemana jemaah sekalian? Sama jemaah sekalian, kita jangan melihat bisnya, jangan melihat keretanya, jangan melihat pesawatnya, jangan melihat mobil pribadinya Pak ya. Tujuannya sama, sarana yang beda-beda ma'asyarul muslimin. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan munculkan husnudzon pada saudara kita, saudara jemaah sekalian. Apapun diperbuat oleh saudara kita, niatnya ingin beragama dengan benar. Saya setiap orang Pak ketemu, hatta dengan orang yang mencaci saya selama ini Pak, saya masih disiapkan di benak saya sedikit Pak, ada celah, masih ada kebaikan pada orang ini gitu. Saya kalau antum lihat orang semuanya jelek Pak, sampai tidak ingin ketemu, ngelihatnya enak. Duduk begini Pak, saya kemudian pas ketemu dengan orang rival, duduk begini ngelihat, tidak bisa bicara saya Pak. Kalau bicara saya lihat dulu Pak gitu. Awas tak antem nanti dari sini gitu. Loh iya, tak singgung dari sini. Itu semangatnya begitu. Capek Pak, orang kalau punya musuh ini capek Pak, capek. Sampai di mana saja ketemu dengan orang tidak bersahabat, langsung hati ini Pak gel-gel, kata orang Madura Pak. Apa gel-gel ini? Mendidih ya Mak sekalian gitu. Nah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu bainakuma. Nah, cuma nanti kalau kita sudah berkuasa, fa in bagat ihdahumal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amri. Kalau kemudian salah seorang di antara mereka ini melampaui batas, dinasihati sudah melampaui batas, ya sudah, perangilah orang-orang seperti itu sampai dia kembali ke jalan Allah SWT. Maksudnya dalam konteks kita Pak, antum harus proporsional ketika ingin menyelesaikan problem di tengah-tengah masyarakat. Harus tahu masalah, apa yang terjadi sebenarnya, cari benang merahnya. Jangan hanya fanatis kelompok, terus kemudian kita ngeblok, sementara kelompok yang lain padahal itu mungkin benar Pak, tapi karena kita sudah kadung di sini, kita mencari pembenaran di situ, tidak benar juga. Yang salah katakan salah, yang benar bela Pak. Dan kita punya semangat yang salah ini kita luruskan sampai juga jadi benarnya jemaah sekalian. Fa'im fa'at fa'aslihu. Kalau sudah kembali Pak, damaikan. Nyambung ya, damaikan. Dan ketika mendamaikan, apa kata Allah? Bil adli wa aqsitu. Harus adil dan proporsional. Kadang-kadang kalau udah salah Pak, aduh, ya sudah, kadang kita tetap membela orang yang cocok dengan hati kita jemaah sekalian. Terutama ini hakim ya. Aduh, ada hakim di sini Pak. Mudah-mudahan pengajian saya juga didengar oleh hakim dan jaksa segala macam. Bapak polisi yang ada di sini, beberapa ada polisi di sini Pak. Hati-hati ya, mengeksekusi masalah. Hati-hati.
Hati-hati, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadilan dan proporsional ini. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sangat suka pada orang-orang yang proporsional, yang lurus, yang jujur. Nah, baru setelah itu Allah berbicara, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu harus bersaudara memang. Fa aslihu baina akhawaikum. Damaikan persaudaraan yang ada di antara kalian ini. Loh, kok orang beriman kok suruh damai? Ini yang saya katakan tadi jamaah sekalian. Ya, sebab nazaat seperti ini kalau sudah fanatis jamaah sekalian, ini tipis Pak, fanatis karena Allah dengan fanatis karena syahwat kita, karena kelompok kita. Kalau fanatik karena Allah Pak, menganggap semua kelompok ini saudara kita, cuma beda jalan gitu. Tapi kalau fanatis kelompok, mau tukaran Pak, jangan sampai ustadznya disalah-salahkan gitu. Waduh, siap berantem Pak, tukaran. Kata orang Madura, carok Pak. Acarokah? Betul itu. Dan ini tipis. Kita ini carok kapan mau carok? Perang Pak. Perang itu pada orang kafir. Itu pun orang kafir ketika kita dakwah sudah kita sampaikan dulu. Jadi berkali-kali saya menyampaikan. Perang itu, Nabi sebenarnya pada dalam perang Badar tidak pingin perang itu jemaah sekalian. Karena keterpaksaan Pak. Ini balik, ya apa? Tidak balik bagaimana gitu. Sementara Nabi juga melihat Pak, jumlah sangat sedikit, 300 orang. Yang dilawan 1.200 orang. Dan mereka terlatih, sudah biasa punya pengalaman perang, senjatanya lengkap. Kita pas-pasannya apa ini? Nabi tidak ingin membenturkan diri Pak. Baru turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Lawan, baru lawan Pak. Itu pun memang ada jeda supaya apa? Latihan dulu perang Pak. Dan betul ketika masa menunggu beberapa hari itu, latihan tombak menombak, latihan memanah, latihan naik kuda. Subhanallah, itu cara Allah Pak. Tidak ada yang semuanya simsalabim jemaah sekalian. Kemenangan itu berbanding lurus dengan usaha kita dan tawakal kita. Itu pun begitu berhadapan, tawarkan dulu, aslim, taslam, ente masuk Islam, selesai, tidak ada perang. Damai kita bersaudara ini. Dalam perang Tabuk, dalam perang Khandak, coba ketika sahabat maju, selalu dikatakan, sampaikan dulu sebelum kita nyerang, sampaikan, tawarkan agama ini, aslim, ayo kalian masuk Islam, tidak ada perang, damai kita bersaudara, begitu Pak. Tapi mereka sudah semangat kayak gitu, ya sudah. Nah saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin ya bersaudara. Dan ingat, dalam persaudara itu pasti ada naik turunnya jamaah sekalian. Fa aslihu baina akhawaikum. Damaikan persaudaraan yang ada di antara kalian. Ini yang paling berat nanti Pak. Orang-orang beriman yang cerdas-cerdas terus adu pemikiran, adu konsep. Apalagi merasa dia udah cukup banyak pengalaman makan garam di lapangan gitu. Terus konsepnya, idenya nggak diterima Pak, dimentahkan, ngamuk Pak. Ya sudah, saya tidak perlu masuk di yayasan ini lagi, saya keluar sekarang juga gitu. Saya bertahun-tahun di sini ya. Coba Pak, gebrak meja. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang repot pala kalau ada sampai istilah namanya fitnatus syuyukh, fitnah masyayikh ya, karena udah cukup banyak pengalaman segala macam. Terus kadang-kadang kekeliruannya pun tidak siap untuk ditegur sama orang karena merasa setiap omongannya diiyakan sama orang. Ini Pak yang selama ini saya antisipasi. Saya sekarang umur sudah 58 tahun, makanya amanah-amanah saya lepas pelan-pelan, karena tidak selamanya kita bisa begini. Kalau setiap omongan kita didengar, nggak ada orang yang kemudian menasihati kita, repot Pak. Apalagi juga dewan penasihatnya juga nggak berfungsi juga karena takut untuk menasihati juga. Semakin terus ketemu Pak antar pemikir, ketemu duduk, wah juga nggak ketemu. Ini yang terjadi sekarang di Timur Tengah Pak. Di Timur Tengah itu Pak tempatnya ulama-ulama besar. Semua tafsir-tafsir dari mereka semuanya Mas sekalian. Kenapa terjadi perang? Halo? Ada apa di Syria Pak? Ada apa di Yaman?
Ada apa di Lebanon saat ini? Ada apa di Sudan? Ada apa? Ulama-ulama kelas dunia semua, Pak. Saya tiap malam mengikuti kajian mereka, Pak. Menambah wawasan saya, karena berangkat dari pengalaman mereka, Pak, diungkapkan dengan bahasa mereka itu. Tapi begitu nanti ketemu di antara mereka tidak ketemu, terjadilah, Pak, kelompok-kelompok seperti itu. Ya ini yang terjadi. Ya, nanti saya tidak bagus juga nyebut nama orang. Ya sudahlah. Ya mungkin kalau saya, Pak, ini kalau Drehim ini pengikutnya Drehim, ya kira-kira begitu, Pak. Ya ini apa? Kalau Agungi itu, Pak, ya. Ya kalau Muzaffari, kalau Anfa'i, kira-kira begitu, Pak. Saking kelompok fanatik pada ustadznya masing-masing. Dan saya tidak bisa menjembatani satu sama lain. Ini kalau tataran dakwah, pemikir-pemikir perang begitu. Beriman, Pak, ahli tahajud mereka, jangan tanya. Bukunya, ratusan buku dari dia tulis. Dan saya menikmati, dan saya berselancar dengan buku yang dia tulis itu, masyaallah muslim. Menikmati betul saya. Tapi ujung-ujungnya ya itulah hidup, jamaah sekalian. Nah, saudara, ayo semangat kita, balik lagi semangat kita, semangat apa? Damai, sulh, islah, wassulhu khair. Baik, Pak, damai itu baik, jamaah sekalian. Saudara, antum tolong dengarkan hadis Nabi. Saya ingin mengakhiri ya, karena mau habis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia ini itu tiap hari nuntut untuk disedekahi. Jadi antum katanya masing-masing kita ini, Pak, punya 360 persendian. Masing-masing ini harus kita bersedekah tiap hari. Kalau tidak nuntut, Pak, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya untungnya Nabi memberikan jalan keluar ya. Yang pertama kali disebut apa sama Nabi? Kullu yaumin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Setiap hari di mana matahari terbit, dia mendamaikan di antara dua orang yang berseteru, itu sedekah, kata Nabi. Masya Allah. Praktekkan di rumahnya, anak tukaran langsung damaikan ya. Ya, istri tukaran dengan pembantu damaikan, Pak ya. Halo ibu-ibu, ya. Terus apa lagi, Pak? Dengan tetangga damaikan. Anak-anak mahasiswa ini kadang-kadang antara senior dengan junior tukaran damaikan. Terus semangatnya begitu. Karena damai itu indah ya. Wa tu'inu ar-rajulu fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Engkau membantu orang yang sedang mengangkat barangnya ke kendaraannya ya, atau memikulnya, itu juga sedekah. Jadi kalau antum pulang dari kampung, Pak ya, sampai di Bungurasi, naik bis kota atau naik apa gitu, taksi, terus ngeliat orang berat, antum bantu. Begitu pula di bis kota, antum duduk, tiba-tiba ada orang tua, antum berdiri, persilakan duduk di tempat antum. Itu semua sedekah, kata Nabi. Terus wal kalimatut thayyibah sedekah. Masya Allah, kata-kata yang baik ini apa? Sedekah. Terutama Al-Quran ini, Pak, sedekah semua ya, karena semuanya baik semua itu. Antum, mulut antum, lisan antum keluar Quran terus, kalimat thayyibah semua. Penyiar-penyiar radio ini suara muslim, Masya Allah, host luar biasa yang isi pengajian itu selama dia berbicara sedekah terus itu ya. Masya Allah, tinggal kita nata hati kita ya. Terus apalagi wa bikulli khutwatin tamshiha ila shalah sedekah. Setiap langkah sampai menuju salat, menuju masjid begini dari rumah, Pak, satu langkah itu semua sedekah, kata Nabi. Wa tumitul adha anit tariq, sedekah melerai gangguan di jalan juga sedekah. Bil munasabah ya, bil munasabah. Saya kadang-kadang kasih contoh di sini, Pak. Ini kan masjidnya baru sepekan dikasih karpet ya. Halo. Ini karpetnya karpet insyaallah yang cukup berkelas. Alhamdulillah ya. Infak dari satu orang ini, Pak, 1-2 orang. Saya buka aja di sini. Karpet ini. Tolong dirawat. Ya, ketika ada kotoran angkat, Pak. Sedekah. Ada satu titik putih, angkat, Pak. Kalau semua kita semangatnya begitu, sedekah. Ya Burhan ya. Jadi semangatnya ngelihat setiap masuk masjid, bersih nggak masjid saya ini.
Wong di jalan saja kita ngelerai sedekah, apalagi sampean membuat orang nikmat salat di masjid karena bersih masjidnya jemaah sekalian. Sedekah. Ada kotoran putih, ambil ya. Ada kotoran apa? Kemarin ada kotoran apa? Kotoran apa? Kelelawar ya. Buang kotoran di sini. Rumahnya nikmat tidur di sini kelelewannya jemaah sekalian. Ada rahmat di sini jemaah sekalian. Sampai buang kotoran, ya langsung diangkat sedekah ya. Ada tisu, potongan tisu sedekah. Pokoknya buat semuanya semangatnya kita Pak, sehingga nanti apa namanya yang bagian marbotnya merasa agak ringan Pak. Dia bisa mikirin yang lain jemaah sekalian. Lebih leluasa ngawal masjid kita. Kira-kira begitu ya. Insyaallah satu pertemuan lagi saya akan akhiri. Saya belum baca hadis-hadisnya dan kisah-kisah yang menarik. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang bab yang satu ini insyaallah. Mudah-mudahan kita bersaudara karena Allah, tidak ada permusuhan di antara kita dan semuanya kita bisa bergandengan tangan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.